lebih bersemangat lagi untuk mengumpul CTC yang lebih banyak. Nah, itulah yang bisa nanti buat mendongkrak harga. Kenapa? Holder sudah ada. Holder di tangan masyarakat, bukan di tangan owner yang lebih banyak, dan masyarakat untuk menjadi holder membeli di market tidak. Tetapi teman-teman mau jadi holder token yang terbanyak, teman-teman harus merekomendasikan dengan sistem namanya afiliasi, yaitu mensponsori dan disponsori. Ya, jadi kalau ada orang yang mensponsori dan disponsori, kita otomatis akan dapat token naik ke atas. Ya, dalam 30 level juga belum pernah ada network berkembang begitu untuk kecepatan kita mendapat yang namanya CTC. Dengan jumlah supply 10 miliar dikurangin menjadi 2 miliar. 2 miliar dari 47 juta yang mendaftar cuma dapat sekitar kurang daripada 800.000 user. Jadi dari kurang 800.000 user dengan analisanya selebihnya ya dari 2 miliar mungkin 5 miliar 1 miliar dibakar, sisanya nanti akan dimasukkan ke AI Tiger. Nah, AI Tiger akan berlanjut di tanggal 30, market keluar di tanggal 20, nanti di tanggal 15 stop lagi tidak ada KYC, jadi kita masih ada namanya berbagai kedekatan, permulaan, langkah untuk ekosistem ini sudah bermula. Ya, jadi teman-teman bebas untuk menjual, bebas untuk menghold, bebas mengikuti ekosistem untuk penambahan yang bakal dijalankan oleh Tantin. Oke, begitu juga dengan Tantin. Dengan blockchain yang dibuat dengan konsep Web3, dengan ekosistem security yang tinggi, dengan komplitnya dengan cek dan dek nanti dikembangkan di dalam sistem Tantin, ini amat luar biasa. Kenapa? Karena kita tahu sekarang orang pecinta blockchain atau pecinta kripto itu banyak. Tetapi kita di CTC dengan semangatnya kita hari ini tidak beli, tetapi kita mencari secara gratis dengan konsep yang telah dijalankan oleh Bitcoin dari awal. Kita cuma cukup ada CPU, kita tahu informasi bagaimana menginstall dan juga mengunduh ya software waktu itu di dalam CPU kita bisa memining Bitcoin secara gratis dan block rewardnya waktu itu pecahnya 99, code rewardnya itu adalah 50 per satu reward. Jadi waktu dulu orang mining dapat 50 per reward. Bayangkan, bukan sponsor ya. Dia mining dapat 50 sebanyak 210 blok. Akhirnya orang tidak paham, banyak yang membuang-buang Bitcoin dari awal. Toh hari ini harganya sudah lebih dari harga 1,5 miliar kalau dirupiahkan. Ya, jadi dalam masa yang sama, ini juga sama. Dia menciptakan konsep mining itu berubah dengan namanya proof community of stake. Yang dicarinya adalah community. Dia bukan mencari blok dengan ada namanya perangkat dan menaikkan difficult. Tidak. Oke, dengan jumlah supply yang kurang nanti, teman-teman akan juga ditawarkan untuk dibeli CTC teman-teman. Untuk apa? Ada ekosistem startup yang baru. Contoh, kayak namanya decentralized finance, kayak PancakeSwap. Nanti bakal ada namanya Pump Fund yang kayak Solana, teman-teman mainkan juga. Kita bisa bikin token di dalam jaringan yang namanya jaringan Tantin. Kita juga bisa nanti buat project apapun di dalam jaringan Tantin. Mau namanya robot arbitrase, staking dan segala macam, itu semua bisa dibikin. Di dalam jaringan Tantin dikombinasikan dengan sekarang adalah bridge ya, dia bisa buka pakai MetaMask, bisa gabung kepada token pocket, bisa digabung ke Trust Wallet, dan Tantin juga adalah blockchain yang bisa fleksibel dengan transaksi yang cepat sebanyak 3 detik dan juga gas fee yang murah dan ramah lingkungan. Kenapa? Tidak perlu menggunakan listrik untuk mining. Dia tidak ada mining lagi. Dia post proof of stake ya. Jadi dalam masa yang konsepnya EVM dengan kecepatan Solana dan gas fee-nya lebih murah. Oke? Jadi dari itu mereka juga ada namanya check centralized finance ya. Centralized finance ini adalah ibaratnya Indodax. Sama persis, tapi ini global. Ya. Dalam masa yang sama nanti dia akan memberikan beberapa pasar lagi keuntungan dari market. Nah, rata-rata orang kan bertanya, exchanger untungnya dari mana? Kalau tidak ada untung dan sekarang exchanger, ngapain di Indonesia ini banyak exchanger yang muncul? Exchanger lokal aja bisa menguntungi negara itu sampai TT. Bukan
bukan tete gelis ya, tapi T. Contoh, ibaratnya market Gojek ya. 300 juta yang ditargetkan dari penduduk Indonesia sepunya 10 juta Gojek. Menghasilkan per Gojek 2.000 perak. Ya, 2.000 perak per Gojek ini, jalanlah 10 juta Gojek ini dalam 5 menit. 10 juta Gojek ini bekerja bersamaan. Berarti dalam 5 menit menghasilkan 20 miliar. Itulah bisnis transaksi. Kenapa? Ada pasar BTC USDT. Ada jual dan beli. Itu dua-duanya ada namanya fee trading. Begitu juga dengan market Ethereum. Belum tentu BTC satu market. BTC pasti ada banyak market. Ada namanya BTC USDT, BTC Ethereum, BTC itu, BTC ini. Begitu juga dengan Ethereum, dengan Doge, dengan Ripple, dengan USDT, dengan token-token yang bakal dirilis. Dan itu pasti ada volume yang akan terjadi trading. Bayangkan teman-teman. Begitu juga dengan owner yang sekarang sudah banyak duitnya. Memang sudah ada duitnya owner tadi. Dia juga bisa membuat robot sendiri untuk tradingkan token-token. Contoh begini. Beli di saya sekian, saya akan jual di exchanger Binance sekian. Kenapa? Dia ada dana cadangan. Bayangkan dia bisa buat arbitrase dengan dana yang dia telah ada dan dia bisa membuatkan pasar itu dan pasar itu bisa berputar secara organiknya di saat owner punya duit. Alright teman-teman semua. Jangan tunggu lagi. Apa yang teman-teman lihat, apa yang teman-teman dengar, ini bukan ada dongengan. Teman-teman sudah paham tentang kripto. Dari tahun 2009 sampai tahun 2025. Itu sudah berapa belas tahun untuk teman-teman paham tentang kripto. Melihat kenaikan harga BTC tidak berpeluang untuk membelinya. Kenaikan harga Ethereum tidak berpeluang membelinya. Kenaikan harga Doge tidak berpeluang membelinya. Tetapi cuma berpeluang menceritakan sejarah. Nah, dulu saya punya 1.000. Dulu saya punya 5.000. Dulu saya punya 1.000.000. Itu sudah menjadi cerita dongengan. Tapi hari ini kalau teman-teman keluar dari potensi yang namanya Project CTC dengan ada namanya kenaikan yang luar biasa nanti ke depannya, teman-teman nanti akan cerita dongeng itu lagi ke orang-orang bahwasanya dulu teman-teman adalah 001-nya Tantin dan tidak punya Tantin hari ini, berarti itu adalah dongeng yang dibuat dan itu adalah kesedihan juga yang kita ceritakan. Oke, dari itu teman-teman semua, untuk teman-teman kalau mau bertanya silalah raise hand. Sebenarnya saya nggak mau bertanya Bang, saya cuman ini aja, saya kagum dengan grup Bumi ini yang memang leadernya itu bukan leader apa ya, bukan leader ngoak kalau kami bilang. Leader ngoak itu apa? Leader serakah, leader yang nggak mau memberikan ilmunya secara total. Tapi di tim Bumi yang saya dapatkan intinya para leadernya mengedukasi dengan benar dan baik sehingga success together itu betul-betul bisa kita realisasikan bersama-sama. Dan nanti satu keinginan saya pasca launchingnya atau pasca mulai ditransaksikannya koin ini, kiranya tim leader Bumi yang sudah dari awal mengedukasi coba bikin satu forum atau apalah namanya yang bisa membina kami, terutama saya, orang-orang seperti saya, orang-orang newbie ini, untuk dapat melakukan atau menjalankan atau setidaknya mengerti lebih jauh tentang apa yang Bang Hendrik katakan tadi itu. Seperti arbitrase, seperti kemudian melakukan trading apa segala macam. Itu coba dibikinkan forumnya nanti Bang Hendrik, supaya kita yang nyubi-nyubi ini betul-betul bisa memanfaatkan koin yang kita dapat walaupun sedikit misalkan ya, untuk berbicara tentang masa depannya yang lebih cerah dan kemudian melakukan edukasi yang lebih total kepada tim di bawah supaya proyek-proyek yang leader tim Bumi bikin di masa yang akan datang itu kita tinggal menyambut, kemudian lemparkan ke bawah, edukasi berjalan, duplikasi berjalan secara otomatis, kan begitu. Itu keinginan saya. Saya sudah sampaikan juga ke Mas Mardi waktu itu, Mas, luangkan waktu nanti saya mau datang ke Sampen, saya mau bawa beberapa orang untuk belajar secara langsung. Saya sudah sampaikan itu juga. Cuman kalau leader tim Bumi bisa membuat satu forum itu by online, apa salahnya, kan begitu. Itu lebih enak dan lebih baik
supaya teman-teman ini tidak banyak dibohongi dengan sekarang itu kan ada satu bisnis lagi dikatakan apalah namanya itu dengan metode arbitrase keuntungan sekian persen sehari apa segala macam, tidak lagi tertipu dan terkecoh di hal itu. Mungkin itu saja yang selaku anggota tim yang saya sampaikan kepada Bang Hendrik dan leader-leader di atas agar memikirkan itu, agar kata success together itu bisa lebih panjang waktunya dan agar duplikasi itu betul-betul menyentuh bumi, Bang. Sampai kayak grassroots dan lebih efektif ke depannya. Mungkin itu saja, Bang Hendrik. Sekali lagi terima kasih banyak ilmunya Bang Hendrik. Saya setiap mengikuti Zoom ini lebih terbuka lagi mindset saya tentang apa itu koin kripto kan gitu. Terima kasih Bang Hendrik, terima kasih leader-leader bumi semuanya. Mudah-mudahan ilmunya ini menjadi amal jariahnya juga. Terima kasih. Selamat pagi dan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bang. Oke, untuk Pak Surya, kita akan buat kelas ya. Tapi kita next chance setelah habis kita punya airdrop dulu. Nanti kita akan masukkan ya memang ya orang-orang yang pengen tak ajarin ataupun belajar kita akan masukkan. Cuman kita di dalam sistem ataupun di dalam kripto ataupun pemahaman dan sedikit sebanyak apa yang kita sampaikan, kita ini ibarat namanya instruktur. Kita cuma mengajarkan teman-teman memandu, membawa mobil, menyetir mobil. Di sana teman-teman sudah pandai menyetir mobil, tidak ada masalah teman-teman mau menabrak, membawa pacar, membawa istri, membawa anak, dengan kemanapun destinasi teman-teman. Awal, kita lupakan dulu yang namanya bagaimana pola ekosistem sampai pisang jadi pisang. Yang penting sekarang ini kita lapar, kita makan pisangnya dulu. Setelah enaknya pisang ini kita tahu dan menjadi pisang ini adalah favorit kita dan mengenang pisang ini telah mengenyangkan perut kita, secara otomatis nanti teman-teman tahu pisang itu dari mana tumbuhnya, bagaimana proses penumbuhannya, apa saja yang bisa digunakan di dalam namanya ekosistem pisang itu, kayak daunnya pisang, kayak umbi-umbinya di dalam itu, nanti teman-teman akan tahu sendiri. Tetapi dari sekarang, saya dengan Pak Mardi dengan tim ya, saya yang paling muda di antara 4 orang, kita cuma ada 4 orang saja tim sebenarnya. Saya dan Pak Mardi yang memberikan edukasi. Saya yang paling muda dan saya yang paling kerengkang sekali. Kalau orang Minang kerengkang di dalam grup dan mereka ini meladanin aja apapun kerena saya. Nah itu yang bagusnya bekerja sama dengan mereka ini. Dan mereka tidak pernah mengata-ngata kasar, mereka tidak memperolok-olokkan saya, tetapi apa idea, apa yang kita ceritakan, saya sebagai yang muda, mereka menerima. Akhirnya mereka bersepakat, ayolah kita jalankan. Kita memberi, kita berbagi apa yang kita pahami di dalam konsep yang namanya cryptocurrency. Jadi, kita jalankan saja dulu sebagai organiknya, sedikit demi sedikit kita sudah pahamkan teman. Oh inilah cryptocurrency dari konsep yang pertama kita jalankan adalah airdrop. Oke? Baik, kita lanjut kepada Bang Katno Kediri. Bang Katno. Assalamualaikum Bang Hendrik. Waalaikumsalam Bang. Ya, selamat pagi teman-teman semua, Pak Hendrik juga. Saya kenal Pak Hendrik ini waktu robot trading iGate Bang. Ingat Bang ya? Luar biasa Bang. Nah, kita dapat robot trading berbagai fungsi. Benar Bang ya? Oke. Dalam waktu 2 minggu saya dapat 500.000 user itu. Gimana Bang? Ya luar biasa. Ya ini saya sharing aja Bang, sama nanti ada sedikit pertanyaan teknis ini terkait KID2. Sharing yang pertama gini teman-teman juga Bapak Ibu yang mendengar semua. Ini program airdrop dari Tantin dengan kripto CTC ini luar biasa. Ini menurut saya satu-satunya airdrop paling cepat di dunia ya ini. Betul Bang Hendrik ya? Betul Bang. Karena 2 bulan sudah bisa kita nikmati gitu nanti tanggal 20 itu kan udah listing di market.
Saya ikut airdrop juga, ada beberapa, mungkin teman-teman juga banyak di sini yang ikut airdrop yang mining begitu. Ada Sidra, ada apalagi itu yang Ruby dari Vietnam, Sidra dari Qatar dan lain sebagainya. Terus ada juga dulu yang dari bentar Bang, ada motor lewat ini buan terbang kenceng suaranya. Ada juga yang nawari kalau ada duit Bang, kita beli motornya. Ya, oke. Kita Ada bakar yang nawarin kendarpotnya. alat untuk ini Bang, IoT, Internet of Things. Waktu itu dia janjikan setiap kita masang alat itu, karena nanti untuk city smart, untuk segala macam gitu, masang itu kita dapat HNT gitu kan. Wah, kita udah kembangin tim luar biasa banyak. Katanya itu alat dikirim gratis, kita hanya bayar ongkos kirim. Tapi faktanya sampai sekarang bullshit, nggak ada alatnya, nggak datang juga. Nah, itu hanya beberapa sampel dikirim dan nggak bekerja dengan maksimal karena dia harus terkonek antar satu Begitu alat juga alat dengan token yang kemarin Abang bilang tanpa namanya internet bisa transfer. Iya, ya. Seperti Bang Hendrik bilang berapa kali, sebagus apapun project, kalau ownernya no money, tidak punya duit bullshit. Ya, saya kemarin puluhan juta juga malah itu beli, bukan dikasih airdrop seperti proyek yang Pak Hendrik sampaikan ini. Itu kan pre-sales gitu kan, harganya 3.000 waktu itu. Harapan kita begitu listing itu $1, tapi sampai sekarang jadi 0,7 rupiah. Iya. Dia bilang benar Bang. Blockchain generasi kelima, ya kan, blockchain dari Rusia itu. Nah itu dia bilang mau listing di 7 exchanger, tapi hanya listing di 1 exchanger, yaitu di L-Bank aja. Jadi no money jelas, dia hanya ngumpulin dana. Tapi ini saya perhatikan, ini Tantin dengan CT ini luar biasa. Dia bakar uang gitu loh. Dia bukan jual places, dia justru bagi-bagi koin itu gitu kan. Dia berikan kita secara gratis cuma-cuma, dan kita luar biasa loh, dapatnya 100 ya. 100 itu. Tinggal kita kembangkan timnya aja seperti itu. Ini luar biasa. Dan ini tercepat. Saya Ruby itu udah berapa tahun sampai sekarang enggak. Ya meskipun masih bisa mining, tapi enggak ini. Sidra juga gitu yang dari Qatar. Belum bisa dijual juga. Hanya ngumpulin aja, enggak tahu sampai kapan. Yang Pai itu 4 tahun lebih, 6 tahun kalau nggak salah itu ya. Nah itu. Nah ini kesempatan luar biasa, kita patut bersyukur. Ini rezeki yang luar biasa. Dan terima kasih sekali Bang Hendrik tanpa lelah dengan gaya bicara yang saya sangat khas sekali dengan suara Bang Hendrik ini. Terngiang-ngiang saya ingat kalau kita ngobrol sampai 2 jam lebih Bang ya. Iya. Ya, benar Bang. Ini terima kasih Bang sudah mengedukasi kami masyarakat Indonesia, dan ini memang kesempatan, mudah-mudahan proyek ini terus berkembang, bukan hanya TTT, karena info Bang Hendrik kan juga nanti akan berlanjut dengan berbagai macam ekosistem. Ini luar biasa sekali. Jadi bersyukur, alhamdulillah kita dapat berkah rezeki meskipun kita masih tanggal 20 nanti mungkin. Ini mudah-mudahan ini awal yang betul-betul kedepannya menjadi amat sangat luar biasa, karena programnya bukan hanya sampai di CTT saja, gitu Bang ya. Iya betul Bang, betul. Ya. Trik sebuah bisnis dari 47 juta yang join dari awal itu cuman nggak sampai 800.000 ke 700.000. Ini ada sebuah bisnis trik Bang. Yang lolos alhamdulillah, yang tidak lolos ini yang dipikirkan. Kenapa? Karena dia tahu di antara Indonesia, di antara negara-negara yang dia targetkan dari awal untuk menjadi calon user, memiliki token ini, ya. Contoh abang lah, wah ini makan terus ini, jadi abang kecilkan kerannya, bisa atau tidak? Bisa kan? Ya. Ya. Logik, oke. Lanjut Bang. Tahu bagaimana untuk mengurangkan. Di saat orang sudah masuk 10, saya bisa mengurangkan keluarnya cuma 1. Kenapa? Karena yang didapat sekarang ini adalah token CTC. Makanya kita bilang, maju terus, siapa yang maju, kita akan dapat keuntungannya nanti di akhir. Akhirnya terbukti. Betul atau tidak Bang Kakno? Nah kita belum tahu triknya. Begitu juga dengan informasinya Bang SS, dan beliau kan sekarang ini kan pemilik token yang pemilik akun yang terbanyak, dan dia bilang, ini dipantau terus oleh sistem. Nah, dia mungkin mendeteksi IP dari Indonesia itu, dia meng-cut
Mungkin ada waktu-waktunya yang dekat. Kita belum tahu. Tapi kita tidak mundur. Kita coba terus, Bang Katno. Oke? Oke. Ya, siap. Oke Bang, nanti dicoba. Tapi subuh tak coba lagi tadi belum bisa. Terus barusan tak coba lagi belum bisa. Ya sudah, mungkin rezekinya memang baru segitu, tapi tidak apa-apa. Artinya kita sudah berjuang, seperti Bang Hendri bilang, kita sudah berdarah-darah. Karena memang ya Allah, wadahnya mungkin, oh ini segini. Nanti kalau itu terlalu tamak mungkin ya, nanti bisa nikah lagi dan sebagainya. Kan gitu Bang ya, bahaya nanti. Betul, Bang. Betul. tambah inilah kan gitu. Memang juga ya sudah begitu. Intinya kita syukuri, kita nikmati, ya kan gitu Bang ya. Betul Bang ya. Betul, Bang. Oke, siap. Thank you Bang. Itu aja Bang dari saya Bang. Sama-sama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman semua, kenapa kita boleh paham secara struktur dan secara dasarnya pemaham? Kita jalanin kripto dari lama jauh hari kemarin kita sudah melakukan hal yang sama sebenarnya, teman-teman. Saya dan tim developer dari awal sudah membuat exchanger saya sendiri. Tetapi kecundangnya yaitu, di saat kita sudah bina bangunan yang canggih, teknologi yang bagus, ekosistem yang kita dah rancang dengan narasi yang canggih apapun, ya. Kalau tidak ada uangnya di dalam itu, kalau tidak ada namanya investor ataupun pendana untuk sebuah proyek startup yang kita bina, itu memang tidak bisa menghasilkan. Teman-teman bisa ngecek yang namanya hlbit.trade di YouTube. Nah itu adalah ekosistem yang kita rancang. Itu ada 2 developernya, saya dan teman. Kita udah rancang dari awal untuk memberikan 100 token gratis dengan jaringan YRC20 waktu itu. Dan usernya itu hampir 1 juta waktu itu. Agak susah juga kita carinya. Dan kita menjalankan airdrop agak lama tetapi tidak bisa berkembang secara drastis karena kita harus bayar pelbagai jenis contoh IT, server dan segala macam tidak tertampung. Jadi kita stop project itu karena juga tidak merugikan masyarakat waktu itu. Jadi dalam masa yang sama teman-teman, kita paham apa yang dikerjakan oleh sebuah ambisi yang dijadikan sebuah startup. Dan mereka melihat peluang, mereka sanggup keluarkan uang untuk mereka menjadikan reality project yang mereka lihat sekarang makin lama makin berkembang, ibarat exchanger Binance, OKX, Gate.io dan segala macam. Ya, jadi teman-teman, ya kita menceritakan, kita memberikan informasi ini berdasarkan pengalaman yang kita alami. Tapi tidak ada namanya kita tidak tahu, kita sok tahu. No. Saya Pak Mardi, saya dah bilang, di dalam 4 orang yang kita jalanin sebagai founder ataupun leader yang di dalam bumi leader ya, saya yang paling kecil dan yang paling kerengkang. Ujung-ujungnya mereka ini menerima apa sih cadangan dan kita berbagi sesama-sama kita dan untuk menjalankan proyek ini akhirnya terciptalah ya sampai sekarang kita akhirnya bersama di dalam namanya grup bumi ini. Jadi teman-teman, Pak Mardi, saya dan teman-teman yang lain itu ada pengalaman di kripto. Walaupun lama atau tidak, setidak-tidaknya kita paham apa yang kita jalani. Ya, kita pun paham, kita mengukur juga, kita memikirkan supaya teman-teman ini tidak perlu mengeluarkan modal, tapi terasa kita dapat duit daripada usaha saja. Nah ini yang dikatakan, ada orang membantu dengan duit, ada orang membantu dengan tenaga, ada orang membantu dengan omongan, ada orang membantu cuma dengan lihat-lihat saja. Tetapi hari ini, apa yang diomongkan orang-orang dulu itu terbukti sekarang. Kita cuma membantu ekosistem Tantin ini dengan menceritakan. Akhirnya kita juga dapat duit di saat sistem ini berjalan. Oke, kenapa? Dia memberikan inti token. Inti token untuk ekosistem yang namanya Tantin. Bukan sama persis kayak gini. Teman-teman diundang ke dalam acara namanya perkawinan. Ya, contoh saya berkawin, saya undang teman-teman. Mungkin saya makan di pentas, teman-teman nggak bisa ikut. Kenapa? Teman-teman biasanya ngambil airdrop yang biasa-biasa saja. Teman-teman makan di bawah. Tetapi yang ini beda. Teman-teman diibaratkan sebagai keluarga di dalam Tantin. Teman-teman dapat CTC. Kalau ada orang makan di atas, teman-teman juga ikut makan di atas. Teman-teman lagi foto-foto sama SPG yang ada di dalam acara itu, teman-teman juga bisa ikut foto. Bayangkan, ini adalah undangan keluarga sebenarnya. Bukan undangan untuk orang-orang yang kenalan, bukan. Nah itulah yang dibuat oleh Tantin, makanya kita semangat. Oke, kita lanjut ke Bang Supriyono. Assalamualaikum Bang Hendri. Waalaikumsalam Bang Supriyono. Siap Pak.
Nah, untuk proyek selanjutnya ini Bang, kita nanti aplikasinya di TTX di TT Exchange, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Satu-satu dulu. Nanti yang Oh, iya. kedua. Bang, Baik. satu-satu dulu. Oke. Baik. Untuk titik smart ya, yang punya teman-teman sendiri, tolong jangan dihapus dulu. Karena saya nyuruh tidak menghapus karena kita kebaca. Waktu ada satu memo atau news yang diterbitkan oleh Tantin mengatakan setelah ini ada kelanjutan airdrop berikutnya. Mungkin kayak launchpad dan segala macam itu akan diadakan di mini apps-nya yaitu Titi Smart. Jadi jangan dihapus dulu teman-teman ya. Kalau dia bilang update ya update aja. Benda ini mendapatkan duit. Karena itu saya bilang jangan dihapus. Bukan cukup sama di Tantin ini. Nanti ada berikutnya. Jadi orang ini ada namanya season 1, season 2, season 3 kita tidak tahu kelanjutannya gimana. Tetapi dia menulis di memonya itu bahwasanya jangan dihapus dulu yang namanya Titi Smart. Oke? Yaitu yang pertama Bang. Yang kedua? Yang kedua, ketika kita login di TTX Smart, itu otomatis kan sudah terkoneksi juga di TT Exchange ya Bang ya, menunya ada ya. Betul. Pertanyaan saya, kalau misalnya tim itu ada yang down TT Exchange-nya, apakah itu tetap bisa digunakan dari TT yang min? Itu Bang. Ya, kalau berdaftar di Smart, kita belum tahu nih koneksinya. Kalau ada orang berdaftar nanti kalau sudah boleh mendaftar di TT Exchanger, kita belum tahu koneksinya langsung bisa nggak di TT Smart. Tapi secara otomatisnya di TT Smart itu memang koneksinya ke TT Exchanger. Gitu Bang. Siap. Thank you. Oke, teman-teman. Nah, dengar, saya pun belum tahu 100% konsep AI Tiger. Teman-teman infoksi teman-teman di tanggal 30. Kalau konsepnya itu adalah staking, biasanya staking itu menguntungkan. Biasanya kalau developernya yang membuat. Nah, ini sudah terbukti yang dinamanya staking di Tronlink Pro. Kalau itu adalah apps wallet diberikan TRX Exchange ataupun scan ya, ataupun token yang namanya token Tron. Itu di saat kita waktu murah dulu, teman-teman kalau kepikir beli, mungkin ilmu tidak sampai ke situ, informasi juga tidak tahu apa namanya staking, apa kita waktu itu belum banyak yang tahu. Waktu tokennya harga murah, kita bisa beli waktu dulu, dan kita stakingkan ke dalam walletnya, otomatis sampai hari ini, itu profitnya jalan terus, per detik malah. Jadi skalanya APY-nya itu ataupun annual profit per tahun, ada yang diceritakan oleh orang, APY itu apa? APY itu annual profit per year, hitungan total keuntungan per tahun, tetapi di detik, kan? Nah, bagaimana hitungannya sederhana? Setahun dibagi ke bulan, bulan dibagi hari, hari dibagi jam, dibagi detik. Nah, itulah profit yang didapatkan oleh kita, itu sesuai dengan modal yang kita tanam dan kita akan dapat. Nah, biasanya modal yang kita tanam itu sekarang kita tidak cari. Kita tidak membeli sebenarnya, kita cari dengan CTC yang banyak. Nah, di saat kita masukkan CTC kita, nah itu akan menghasilkan profit. Sama persis kayak teman-teman sekarang ini, karena kebutuhan token CTC amat banyak, karena kebutuhan project nanti banyak di Tantin, itu akan mengundang orang membeli Tantin lebih banyak. Dengan ada namanya project staking, ada namanya project liquidity pool, ada namanya project startup, ada namanya project namanya kalau menyimpan CTC dapat launchpad, ada namanya project nanti menyimpan CTC gas fee tradingnya murah. Bayangkan, banyak project yang digunakan oleh CTC ini. Jadi dalam masa yang sama, kita menyimpan. Dan uang yang kita dapat sekarang ini amat berharga sekali. Makanya dia bilang di dalam sistem, depositorlah uang Bapak ke saya, nanti saya akan beri bunganya. Kalau di perbankan begitu. Dan ini biasanya untuk orang yang kaya raya. Tetapi hari ini, teman-teman juga tercatat sebagai orang kaya raya. Kenapa? Tidak ada di mana-mana. Dapatnya cuma di airdrop, dan teman-teman yang dapat token yang banyak, potensinya untuk men-staking di dalam itu amat luar biasa besar, dan teman-teman dapat hasilnya itu setiap jam dan setiap detik, dan teman-teman mau withdraw kapanpun bisa. Nah, itu dari pemahaman yang staking yang dijalankan oleh beberapa project crypto yang sudah berhasil, termasuk kayak Aldo,
kayak TRX dan juga beberapa lagi. Ya, begitu juga dengan BNB. Alright? Teman-teman bebas aja melakukan apapun airdrop yang teman-teman cari di dalam media sosial. Biasanya kiblat dan patokan untuk mencari airdrop yang bagus, satu kita lihat sosial medianya, ramai atau tidak. Selain pada owner yang punya uang ya, kita lihat dulu track-tracknya itu bagaimana untuk mencarikan airdrop ke kita. Nah, marketnya nanti dari web papernya bagaimana. Nah, kalau itu tidak fix, teman-teman, fokusnya kita buat apa join. Nah, itu menurutku lah ya. Nah, karena kita yang jalan airdrop bukan 1, 2, tapi puluhan malah ratusan airdrop kita ada kerjain. Nah, di sini kenapa kita fokus? Teman-teman bisa melihat sendiri potensi apa yang diberikan ke kita. Nah, yang di sana kita juga tidak tahu. Bukan kita nggak mau tahu. Karena yang digendong berciciran, nanti sampai kita tidak dapat hasilnya. Sedangkan di sini nanti memang ada harganya, di sana tidak ada harganya, kita tahu. Mungkin di sana ada harganya, di sini tidak ada harganya, kita juga tidak tahu. Tapi keputusan semua di tangan teman-teman, ya sesuai bagaimana teman-teman paham, mengedukasi orang lain. Alhamdulillah apa yang kita sampaikan, apa yang kita ajarin ini berhasil untuk teman-teman. Supaya apa? Setiap persoalan, setiap pertanyaan teman-teman bisa jawab. Nah, itu adalah calon-calon head ya atau kepala suku yang bagus. Di saat kita mempertanyakan masalah, dia ada jawabannya yang logikanya ketemu, itu adalah calon-calon yang namanya leader yang benar. Tapi dia bilang, lu manut aja, lu ikut aja deh. Yang penting hasil. Yang penting kita nama slogan, ikut leader pasti berhasil. No, tidak. Ikut leader belum tentu berhasil. Alright?